Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Prakoso, mahasiswa Perbankan Syariah semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materialitas, risiko, dan strategi audit pendahuluan. Yang pertama ada konsep materialitas. Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. Dalam SA seksi 319, risiko audit dan materialitas audit dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam perencanaan audit dan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pengertian materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Selanjutnya ada pertimbangan awal tentang materialitas. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif yang berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan dan kualitatif yang berkaitan dengan penyebab salah saji. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini. Yang pertama, tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit, dan kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Yang ketiga, alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Dalam melakukan alokasi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya salah saji dalam akun tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memverifikasi akun tersebut. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan audit tentang kuantitas kecukupan bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Hubungan terbalik, semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Risiko audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Menurut SA seksi 312 risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit, risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya.
Menilai komponen risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Penilaian risiko bawaan merupakan pertimbangan mengenai hal-hal yang mungkin memiliki dampak yang mendalam terhadap asersi untuk semua atau banyak akun, dan hal-hal yang hanya berkaitan dengan asersi spesifik untuk suatu akun spesifik. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi dari risiko prosedur analitis dan risiko pengujian terinci. Dalam menentukan risiko deteksi, auditor juga harus mempertimbangkan kemungkinan akan membuat suatu kekeliruan. Selanjutnya ada risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Risiko audit seperti materialitas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, risiko audit keseluruhan, overall audit risk. Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, padahal kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Yang kedua, risiko audit individual. Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya atau frekuensi transaksi perubahan. Dari pengalaman audit di tahun sebelumnya, auditor dapat menaksir risiko audit atas akun tertentu. Ada strategi audit awal. Karena adanya hubungan antara tingkat materialitas, risiko audit, dan bukti audit, auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit atas asersi individual atau sekelompok asersi. Strategi audit awal dibagi menjadi dua macam, yaitu pendekatan terutama substantif dan pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran rendah. Strategi audit awal dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pendekatan terutama substantif. Dalam strategi audit ini, auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substantif, dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayai pengendalian intern. Yang kedua, pendekatan risiko pengendalian rendah. Dalam pendekatan ini, auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian, dan sebagai akibatnya, auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif. Ada beberapa unsur strategi audit awal. Yang pertama, tingkat risiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua, unsur pemahaman untuk pengendalian intern yang harus diperoleh. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Yang keempat, tingkat pengujian substantif dan direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Strategi audit tambahan. Yang pertama, ada pendekatan substantif utama yang menekankan pada prosedur analitis. Auditor mengantisipasi bahwa dia dapat memperoleh bukti
kompeten dari prosedur analitis untuk mendukung suatu penilaian resiko sedang atau rendah dari bukti tersebut. Selanjutnya, gunakan suatu tingkat resiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang tinggi atau pada tingkat maksimum. Selanjutnya, rencanakan untuk memperoleh suatu pemahaman minimum mengenai bagian relevan dari pengendalian intern. Kemudian, rencanakan untuk memperoleh suatu pemahaman minimum mengenai bagian relevan dari pengendalian intern. Selanjutnya, rencanakan sedikit jika ada pengujian pengendalian. Yang terakhir, rencanakan pengujian substantif atas transaksi dan saldo yang lebih sempit sebagai akibat dari pengurangan resiko yang diberikan prosedur analitis. Yang kedua, penekanan pada risiko bawaan dan prosedur analitis. Risiko bawaan dinilai pada tingkat di bawah maksimum. Selanjutnya, gunakan tingkat risiko prosedur analitis yang direncanakan untuk dinilai serendah mungkin. Kemudian, gunakan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang tinggi atau pada tingkat maksimum. Selanjutnya, rencanakan untuk memperoleh pemahaman minimum mengenai bagian yang relevan dari pengendalian intern. Selanjutnya, rencanakan sedikit jika ada pengujian pengendalian. Yang terakhir, rencanakan pengujian substantif atas transaksi dan saldo yang lebih sempit sebagai akibat dari pengurangan resiko yang diberikan dari pengurangan resiko bawaan dan prosedur analitis yang lebih rendah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.